sedikit memperkenalkan uh, yayasan ini. Yayasan ini namanya Yayasan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Berdirinya dari tahun ini masih kepala 1 loh, belum kepala 2. Berdirinya tahun 1984, bulan Februari. Pada tahun itu saya masih pakai celana merah pendek di atas dengkul. Gus Dur masih usia 40-an waktu itu. Atas alasan Gus Dur yang masih berusia 40-an, belum menjadi ketua umum PBNU waktu itu, sehingga ketuanya waktu itu adalah seorang wartawan, seorang wartawan senior yang bernama Bapak Sucipto yang sudah berusia 50-an waktu itu. Temannya Gus Dur juga, teman keluarga. Lucunya adalah karena pada masa itu keluarga Wahid Hasyim ini merasa dekat dengan keluarga Cendana, sehingga nggak dilakukan registrasi, Pak. Ya sudah ada yayasan tapi didiemin aja, sehingga tahun 90-an ternyata nama Yayasan Kiai Haji Wahid Hasyim ini dipakai dulu sama sebuah yayasan di Semarang. Sehingga pada saat saya menjabat ketua, saya nggak bisa melakukan registrasi atas nama tersebut, mau nggak mau, akhirnya saya tambahin Abdul aja di belakangnya, itu memang namanya kan. Jadi namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tuh. Masjid ini sendiri berdiri dari bulan April tahun 1990. Dari dulu ya rupanya seperti ini. Alhamdulillah jenengan masih sempat melihat. Barangkali nanti beberapa tahun ke depan juga sudah direnovasi, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan karena ini sudah berapa? 35 tahun. Kalau dilihat ke atas juga eternitnya sudah ya begitulah ya. Insya Allah hanya bacaan Quran dan sholawat yang menyelamatkan masjid ini. Selamat datang ke masjid yang sederhana ini. Kalaupun kita mau mengambil makna sedikit dari keluarganya Gus Dur almarhum, saya cerita karena kalau saya cerita masalah Quran, saya yakin kiai-kiai kita pastinya jauh lebih paham daripada saya, dalil-dalilnya pun lengkap. Kalau saya kan jaringan YouTubiah ya, dan Googliah. Kalau beliau kan pastinya kitabiah lah, bukan model saya. Kalaupun mau ngambil pelajaran sedikit dari keluarganya Gus Dur, mungkin kita ambil pelajaran dari Ibu Solihah Wahid Hasyim, putrinya Kiai Bisri Sansuri, ibunya Gus Dur dan ibunya Gus Solah. Beliau itu sejak remaja itu selalu bergaul dengan benda yang namanya Al-Quran setiap hari. Setiap hari pasti baca Quran. Dalam hari normal, hari biasa, itu berusaha untuk bisa hatam minimal 3 juz sehari. Jadi setiap 10 hari insya Allah hatam. Itu hari normal, Pak. Kalau lagi bulan Ramadan, ya Allah itu saya mencoba mengikuti beliau nggak sanggup. Beliau itu dari mulai subuh sampai taraweh mulutnya kemak. Gitu aja udah. Ya saya nggak tahu apa yang dibaca ya, gitu loh. Tapi mulutnya selalu goyang baca. Dan menurut keterangan ibu saya dan Gus Dur, beliau itu setiap harinya kalau bulan Ramadan itu hatam 10 juz. Jadi setiap 3 hari sekali hatam. Saya pernah kena dawuhnya Pak Mustafa Abdul Ghafur yang di mana ya? Parung, yang di Parung itu. Sampean harus bisa kayak Bu Solihah. Saya nyoba, Pak, nggak bisa, Pak. Saya cuma bisa hatam itu 6 hari, cuma 3 kali itu juga. Karena kenapa? Kayaknya baru naruh Quran nih, Shadaqallahul Azim. Baru ngambil minum, itu udah ini speaker sini sudah bunyi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ya Allah, udah sholat lagi, ngaji lagi, kapan gua kegiatannya? Ya itulah kelebihan orang-orang zaman dulu yang memang mungkin gak sepenuhnya hafal ya, bukan hafizoh mungkin beliau,
tapi setidaknya mungkin udah 70%, 80% hafal, sehingga tanpa baca Quran pun dengan menjalani kegiatan sehari-hari di dapur atau dimanapun, di kantornya, mungkin di muslimat, itu bisa sambil nderes Quran. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengikuti Bu Solihah seperti itu, setidak-tidaknya ya seharinya 1-2 halaman lah, paling enggak isi koma, konsisten kalau bahasa sekarangnya, supaya kita semua bisa selalu mendapatkan keberkahan dari firman-Nya Allah itu sendiri yang selalu membawa kemuliaan bagi kita semua. Mungkin itu saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.